dengan membacakan hamdalah dan kita bersalawat kepada Nabi bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Ustaz Teddy, ini suara saya jelas ini? Membaik, Pak. Atau kecil? Ya, cukup. Jelas atau kecil? Oke ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema diperjalankan Allah. Memang ini temanya agak unik dan saya pun jarang membahas tentang tema ini. Tapi karena memang saya pikir kan grup Surabaya atau beberapa jamaah. Jadi mohon maaf bagi yang baru ya. Nanti yang baru ikuti saja dulu. Kalau ada pertanyaan kita akan buat di session akhir ya. Supaya nanti clear dakwah ini kita bisa lebih clear ya. Karena tadi juga ada beberapa masukan dari jamaah-jamaah saya. Kebetulan saya juga kajian online di salah satu universitas di Bandung. Jadi dia minta masukan. Intinya Pak kalau bisa waktunya dipadatkan. Tapi kita paham, terus setelah itu baru sesi akhir kita akan tanya jawab. Mungkin seperti itu ya Pak Teddy ya. Tapi secara diskusi tetap bahwa memang kajian ini memang kita akan berdiskusi mungkin dengan Pak Teddy saja. Tapi insya Allah jamaah yang lain bisa memahami. Jadi Pak Teddy mewakili jamaah, yang lain bisa mendengarkan, dan nanti kita akan buat sesi tanya jawab. Ya, jelas Pak Teddy ya? Baik. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini adalah temanya diperjalankan oleh Allah. Kenapa kok saya membuat tema ini? Karena memang kenyataannya ternyata memang manusia itu makhluk yang unik. Unik itu artinya gini, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi biasanya mereka khawatir tentang masa depan. Kan aneh ini sebenarnya. Contoh hal yang paling konkret misalnya beginilah. Bapak Ibu misalnya diberikan ujian sakit atau ujian masalah hidup. Tapi kenyataannya Bapak Ibu pusing misalnya ketika ujian itu tidak terselesaikan. Ketika masalah itu tidak kunjung tiba, di mana solusinya, kapan solusinya itu datang. Nah, jadi artinya apa? Ternyata kenyataan kebanyakan orang adalah mereka bingung terhadap sesuatu yang sebenarnya mereka pun tidak tahu bahwa ke depan itu seperti apa. Sedikit ya. Mungkin bisa di-unmute semua Pak tadi? Coba bentar, Pak. Oke. Ya. Oke. Baik. Ya. Baik. Bisa dilanjut ini? Halo? Lanjut Pak. Oke. Lanjut. Jadi sekarang yang saya akan pahamkan kepada Bapak dan Ibu, mari kita buat dasar pondasi kita dalam menjalani hidup. Kenapa harus membuat dasar pondasi menjalani hidup? Karena supaya Bapak Ibu sesuai dengan cita-cita Allah atau tujuan Allah menciptakan kita, yaitu menjadi khalifatullah dan bahagia dunia dan akhirat. Ya, kan kalau Bapak Ibu renungkan, kita hidup kita tidak minta. Mati pun kita tidak minta. Artinya hidup kita di dunia ini memang murni hanya diperjalankan Allah untuk sesuatu tujuan Allah yang lebih besar dan lebih memahami. Nah, sekarang Pak Teddy bantu saya ya. Kita masuk materi diperjalankan Allah seperti apa. Tolong bantu saya, kita buka surat 57 ayat 22 sampai 23. Silakan Pak Teddy. Dibuka supaya Bapak Ibu memahami dulu. Surat 57 ya, ayat 22 Hadid ya, 22 sampai 23. Ya. Supaya Bapak Ibu memahami dulu. Surat Al-Hadid ayat 22 dan ya, 23. Silakan Pak Teddy. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Lanjut. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi di sini Allah berfirman ya di surat 57 ayat 22-23 bahwa yang namanya bencana atau setiap kejadian yang terjadi dari awal kita lahir sampai nanti kita meninggal itu memang Allah sudah buat suatu perencanaan yang lengkap di Lauhul Mahfuz. Dan Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, untuk apa fungsinya?
supaya manusia itu tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada yang namanya keinginan Allah atau rencana Allah, ya. Tujuannya menciptakan manusia itu untuk apa. Jadi kalau Bapak Ibu renungkan, ya, coba silakan screenshotnya saya bahas agak detail. Kalau Bapak Ibu perhatikan setiap ayat ini, berarti kan semua kejadian sebenarnya itu sudah Allah rencanakan, ya. Allah buat tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Untuk apa Allah memberikan pemahaman kepada kita saat ini? Maka 23-nya Allah punya tujuan apa Pak tadi? Silakan 23-nya. Jadi setiap bencana 23. jadi menimpa diri kita itu semua sudah telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, sebelum Allah mewujudkan kita semua. Lalu 23-nya untuk apa? Allah berfirman seperti ini. Silakan Pak tadi Al-Qur'annya. Ayat 23. Ya, ayat 23. Agar kamu screen-nya oh, aja. screenshot langsung ya. Supaya kan Baik. Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan paham langsung. dulu, pelan-pelan kita akan kupas, ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi ini, ya, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah menyampaikan kepada kita semua seperti ini, ya? Silakan Mr. Teddy, 23-nya. Untuk apa sih kok manusia dikasih informasi tentang rencananya, ya? Nah, kenapa? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jelas Bapak Ibu ini ya? Jadi sesuatu itu mau bencana mau nikmat itu harusnya ya biasa-biasa saja. Karena memang semua itu sudah Allah program. Tinggal nanti pertanyaannya ada yang mengikuti program, ada yang tidak mengikuti program. Kan begitu ya Bapak dan Ibu ya? Jelas ini ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah dalam judul diperjalankan Allah ini adalah poin utama yang akan saya gambarkan adalah ternyata kalau kita mengikuti rencana Allah, maka Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena mungkin Bapak Ibu jika beruntung akan diperjalankan oleh Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Intinya adalah tinggal kita mau mengimani, mau menjalani poin-poin ayat yang tadi disampaikan. Ya, jelas ya Pak Teddy ya? Nah, Jelas, Pak. pertanyaannya harusnya begini. Saya minta Pak Teddy. Terus kenapa ada orang yang masih merasa menderita, Pak Teddy? Padahal harusnya dia tahu bahwa hidup ini rencana Allah, dan jika dia mau ikut saja rencana Allah, artinya tuh masuk gerbongnya Allah lah kalau di dalam kereta, ikut saja, kan harusnya sampai nanti dia meninggal, itu pasti dalam kondisi selamat dong Pak. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kebanyakan orang pun kadang-kadang mengikuti rencananya, kadang-kadang tidak. Hal yang dasar yang menyebabkan orang itu menjadi tidak ikut itu kenapa Pak? Atau misalnya tidak mau diperjalankan itu kenapa Pak biasanya Pak? Umum Ya, saja. Karena manusia punya keinginan Pak. Ustaz. Baik, jadi yang pertama memang betul manusia itu diberikan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini Allah berikan supaya manusia muncul yang namanya keinginan. Betul ya? Baik, terus yang kedua, Pak tadi mungkin paham, ada lagi? Yang kedua, kita selalu kecewa karena apa yang kita inginkan tidak tercapai. Yang kedua. Yang keinginan tercapai. Nah, itu kan satu paket, Pak. Kan tadi, jadi nomor pertama betul ya, manusia, kenapa kadang-kadang ada yang ikut rencana Allah atau tidak, akhirnya tidak jadi diperjalankan. Itu yang pertama, karena manusia itu punya yang namanya hawa nafsu atau keinginan. Lalu yang kedua, kenapa manusia itu kecewa dan lain-lain? Karena ternyata Allah pun mengizinkan iblis menggoda manusia. Jelas seperti ini ya? Jadi ada dua hal, ya, ada dua hal yang membuat akhirnya kadang-kadang kita sulit untuk menerima rencana Allah, ya. Satu, yang namanya nafsu, ya. Dua, karena memang Allah mengizinkan iblis untuk menggoda kita. Nah, makanya dua hal ini, mari kita hari ini kita akan bahas. Supaya insya Allah harusnya Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan, ya, secepatnya masuk relnya Allah, secepatnya masuk rencana Allah, supaya Bapak Ibu nanti diperjalankan oleh Allah.
Dan akan nanti kita kupas apa sih efeknya kita kalau diperjalankan oleh Allah. Jelas Bapak Ibu ini semua ya? Jadi yang menyebabkan kondisi kita sulit mengikuti rencana Allah, yang pertama adalah nafsu kita, yang kedua adalah godaan dari iblis. Ya. Oke, sekarang berarti yang harus kita kupas adalah, terus bagaimana dong Pak caranya supaya nafsu yang sekarang ada ini bisa ikut masuk dalam rencana Allah. Dan karena kenyataannya manusia pun kalau misalnya kita kupas, kita tanya, pasti ingin hidup bahagia. Sedangkan hidup bahagia itu berarti suka tidak suka harus mengikuti apa yang Allah inginkan. Betul ya Pak tadi ya? Oke. Betul. Dalam cerita ini, berarti dalam hal ini, berarti kita harus kupas, kita harus tahu dulu memang dalam diri kita itu nafsu kita seperti apa. Tapi ini tidak akan dijabarkan secara detail, saya pakai ayat Al-Quran saja. Silakan Pak Teddy buka surat 12 ayat 53. Ya, silakan. Bagaimana kondisinya? Jadi yang membuat manusia sulit diperjalankan itu cuma dua ya, nafsu dan keinginan, nafsu dan godaan dari iblis. Silakan. Surat Yusuf ayat 53. Ya, silakan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya jadi, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan, jadi memang Allah sudah berfirman di dalam ayatnya bahwa memang manusia itu pasti terdapat dalam dua kondisi. Nafsu yang selalu mendorong kejahatan, yaitu ya pokoknya senang dan lain-lain lah, malas sholat, suka menggunjing dan lain-lain. Dan satu lagi adalah nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya ya, berarti kalau seperti itu Pak Teddy ya, saya mau nanya ya. Ya, Pak. Berarti tugas manusia, kalau kita lihat di ayat ini, di screenshot yang tadi, kan ada dua ya, nafsu yang mendorong kejahatan, dan nafsu yang dirahmati oleh Allah. Atau nafsu mutmainah ya istilahnya ya. Nafsu mutmainah ya. Berarti kalau Pak Teddy memahami ayat ini, berarti ada proses nggak manusia ya untuk menuju dari nafsu yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Ada prosesnya nggak Pak kalau seperti itu? Harus ada proses, Pak. Ada proses, karena kita diciptakan Allah itu pasti dengan kondisi nafsu. Kan begitu kan awalnya kan? Dan menuju kejahatan. Biasanya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan. Males lah, marah lah, khawatir lah, tidak sholat. Nah kan itu selalu mendorong kejahatan. Dan memang manusia itu akan mendapatkan proses, yaitu proses secepat apa dengan usaha dia supaya dari nafsu yang tanda kutip mendorong kejahatan menuju nafsu yang dirahmati. Kan begitu ya Pak Teddy ya? Iya Pak. Oke, berarti pertanyaan saya, terus kalau gitu, hidup kita itu berarti apa Pak? Kalau dari keterangan yang kita sampaikan sekarang ini. Ya, kita harus bisa menuju ke nafsu yang diridhoi tadi atau nafsu yang mutmainah. Berarti tugas kita, proses kita itu dari kita awal hidup sampai nanti kita mati itu adalah proses bagaimana caranya meningkatkan derajat nafsu kita kan Pak? Dari nafsu yang selalu mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah atau nafsu sesuai dengan keinginan Allah. Kan nafsu yang dirahmati itu adalah nafsu yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi nafsunya itu hanya ingin mewujudkan keinginan Allah. Gitu loh Pak maksudnya Pak. Jelas nggak Pak? Nah jelas. Jadi ternyata perjalanan hidup kita ya, bahwa kita tuh memang akan dididik oleh Allah dari nafsu yang tidak dirahmati menjadi nafsu yang dirahmati. Nah, pertanyaannya, kalau Allah ingin mendidik nafsu kita, berarti Allah tuh harus membuat ujian kejadian yang sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Harusnya. Kalau ingin melatih nafsu kita. Yang tidak sesuai, Pak Ustadz pasti. Karena kenapa? Keinginan kita kan, nafsu kita menuju kejahatan. Ya. Nah, berarti keinginan kita itu pasti yang hal-hal yang buruk. Ya, mungkin menurut kita baik atau manusiawi. Ya.
Ya kan? Makanya Allah akan memberi hal yang berbeda. Dan ujian itu pasti beda dengan keinginan. Kalau sama bukan ujian, bonus namanya Pak Ustaz. Nah, berarti sekarang Bapak Ibu mulai paham ya. Ternyata memang Allah buat ujian itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Jadi wajar nggak kalau ujian itu memang bertolak belakang dengan keinginan kita, Pak? Kita buat rumus sekarang. Wajar nggak, Pak? Wajar. Kalau ujian itu sama Wajar. dengan ini, bukan ujian namanya. Bagaimana kalau ujian misalnya sesuai dengan keinginan kita, bagaimana Allah mau melatih hawa nafsu kita? Kan tadi di awal kan saya sebutkan, Allah punya kewajiban mendidik kita dari nafsu yang tidak dirahmati, mendorong ke jalan menjadi nafsu yang dirahmati. Dan pasti akan ada proses. Betul ya Pak tadi ya? Nah, Ya, proses perjalanan hidup inilah Allah akan mendidik kita supaya nafsu kita menjadi nafsu yang dirahmati. Caranya supaya menjadi nafsu yang dirahmati, berarti Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Makanya kalau kita simpulkan, kenapa selalu yang namanya ujian itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan? Karena memang wajar. Kalau ujian itu harus selalu sesuai dengan yang kita inginkan, akan sulit melawan hawa nafsu kita. Jelas ini, Pak ya? Ya. Nah, jadi ada poin yang penting di sini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Jadi sadari betul bahwa ujian itu pasti bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Pasti. Nah, ya. Kenapa tujuannya harus bertolak belakang? Supaya sesuai dengan apa Pak? Tujuan Allah untuk meningkatkan derajat kita. Jelas? Contoh bahwa Allah memang berjanji ujian itu harus selalu bertolak belakang. Meskipun tidak semua ya Pak ya. Kadang-kadang kan diberi, kadang-kadang diuji dengan kesenangan kan itu ada. Tapi kita nggak usah bicara itu, itulah mudah lah kalau kesenangan ya. Misalnya contoh yang sesuai firman Allah di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 155 mengenai ujian kehidupan. Silahkan pada dibuka. Ya. Surat Jadi Bapak Ibu ayat 155 ya. Bapak Ibu kalau sudah paham ini jangan kaget ya bahwa ujian itu pasti bertolak belakang dengan keinginan kita, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Silahkan Bapak Ibu. Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, menurut Pak Teddy, ya, kalau kategori ujian ketakutan, kelaparan, dan seperti itu tuh, kira-kira disukai oleh kita atau kita tidak menyukainya, Pak? Wah, nggak ada yang suka, Pak. Padahal, ya wajar. Wajar kan? Ya. Siapa yang mau kelaparan gitu kan? Mau kurangan harta, Tapi pertanyaan saya yang kedua, kalau Pak Teddy tadi memahami konsep yang tadi disampaikan bahwa ujian itu harus bertolak belakang, berarti wajar nggak Allah menguji manusia dengan kondisi itu, Pak? Sangat wajar. Karena memang harus bertolak, ya kan? Karena memang harus bertolak belakang kan? Betul. Karena harus bertolak belakang, pasti Allah akan uji dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ibu bapak jangan kaget. Kenapa ya Ustadz suami saya nggak sholat? Kenapa ya saya hutang saya belum selesai-selesai? Kenapa ya saya diberikan sakit? Itu kan sesuatu yang selalu bertolak belakang dengan nafsu kita kan Pak? Iya, kita inginnya sehat, kita inginnya kaya gitu ya. Banyak duit. Betul. Jadi Bapak Ibu menyadari nggak? Jadi jangan Bapak Ibu terjebak di masalah ujiannya. Tapi Bapak Ibu harus memahami hakikat ujian itu apa. Kalau kita ingin diperjalankan Allah. Oh, hakikat ujian itu adalah ujian itu pasti bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Kebanyakan seperti itu ya. Makanya tadi saya jelaskan di surat 57, 22 dan 23 itu. Supaya Bapak Ibu paham. Paham apa? Bahwa kalau engkau mendapatkan musibah atau bencana itu supaya tidak terlalu bersedih hati. Kalau mendapatkan kenikmatan supaya tidak terlalu senang. Ini kan poin yang sebenarnya Allah sudah cegat. Nanti manusia akan begini, nanti manusia akan begitu, dan lain-lain. Jelas Bapak dan Ibu ya? Jadi mari sekarang kita pahamkan ternyata kalau kita ingin selamat,
memang kita butuh sarana ujian untuk melatih hawa nafsu kita yang ujung-ujungnya adalah menjadi nafsu yang diridhoi Allah atau nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Mengerti ya, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang ternyata prosesnya itu adalah kita harus menjalani ujian yang biasanya pasti bertolak belakang dengan keinginan kita. Kalau Bapak Ibu bisa melewati hal-hal tersebut, ya, kita lihat luar biasanya ya ketika orang diperjalankan oleh Allah. Pak Teddy bisa bantu saya lagi, Pak? Buka ya, contoh-contoh manusia, bahkan hewan pun ada ya, yang diperjalankan oleh Allah. Mari kita lihat ya. Pak Teddy buka surat Toha, surat 20. Ayat 38 sampai 40. Kita akan baca, kita akan kupas ayat ini, mungkin agak lama ya. Silakan Pak Teddy. Surat Toha ayat 38 sampai 40. 38 Bagaimana sampai Allah memperjalankan skenarionya dari awal sampai nanti dari akhir kejadian. Silakan. Ya. Surat Toha ayat 38. Ya. Yaitu, ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Oke, sebentar. Berarti kejadian ini sudah terjadi atau belum, Pak? Ketika kami belum. Belum, karena ini sifatnya masih petunjuk ya. Petunjuk ya. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada manusia supaya manusia itu mengikuti rencana Allah. Dan ini bisa terjadi kepada kita semua, Pak. Nanti saya buktikan. Oke, terus lanjut, Pak. Ayat 39. 9-nya. Apa yang diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa itu apa? Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian, hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Stop. Pertama, letakkanlah Musa. Kan waktu zaman itu kan Firaun membunuh anak-anak ya, bayi dan lain-lain ya, karena dia ketakutan katanya bahwa nanti akan dibunuh kan gitu ya, Pak ya. Ya, maka bayi laki-laki kan, maka para tentaranya itu berusaha untuk membunuh dan lain-lain kan begitu ya. Nah, terus akhirnya Allah memberikan suatu petunjuk kepada manusia, kepada ibunya Nabi Musa, suruh Nabi Musa diletakkan peti, terus suruh dihanyutkan ya, Pak ya? Ya, hanyutkan. Oke, lanjut. Atau lanjut dulu satu ayat ini, Pak. Nanti saya bahas kupas, Pak. Silakan. Terus. Baik. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Kembali saya tanya dulu ke Pak Teddy, ini sudah terjadi atau belum, Pak? Belum. Belum. Jadi Allah ngasih tahu ke ibunya Nabi Musa, dibuatlah rencana oleh Allah, kamu nanti hanyutkan Nabi Musa lewat peti, terus nanti dibawa arus, terus nanti masuk ke tepi, nanti ketemu istrinya Firaun, kan gitu kan, Pak Teddy ya? Diambil, ya betul. Oke, diambil. Berarti kan ini sudah dibuat planning kan oleh Allah ya? Oke. Ya. 40-nya silakan dibaca, biar komplit nanti saya ngomong. Yaitu, ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Oke, ini kan menyusuinya ya. Ya. Oke, terus? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Oke. Baik. Apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu di ayat ini? Ternyata Allah itu bisa, tanda kutip ya, membuat suatu rencana, ya, rencana yang dengan kekuasaannya atau tanda kutip merekayasa, kan merekayasa itu, ya, mengilhamkan kepada manusia, makhluknya, lalu membuat suatu rencana, pokoknya nanti hanyutkan Musa dan lain, sampai endingnya, akhirnya adalah nanti Musa itu akan kembali lagi kepada ibunya. Kan begitu ya Pak Teddy ya? Betul. Oke. Pertanyaannya sekarang, kalau Bapak Ibu ya diposisikan diberi ilham pas nanti lahir, nanti terus sampai nanti mati, lalu Bapak Ibu misalnya di tanda kutip didikte Allah atau diperjalankan Allah dengan kondisi ini, kira-kira di dalam menjalani hidup Bapak Ibu pusing atau enggak, Pak? Harusnya sudah diplot nanti begini, nanti begini, nanti begini, harusnya. Ya,
Seharusnya sih nggak perlu pusing. Udah nggak ada, Seharusnya. ya kan? Iya. Padahal logikanya, coba logikanya ya Pak Teddy ya. Musa bayi disuruh dihanyutkan di sungai Nil. Harusnya logikanya bayi dihanyutkan di sungai itu mati atau hidup logikanya. Ada buaya lah dan lain-lain kan. Dengan arus sungainya aja belum tentu selamat ya. Nah, iya kan, arus sungainya dan ada buaya dan lain-lainnya kan. Terus pada saat itu juga memang Nabi Firaun lagi punya target membunuh bayi laki-laki kan. Logikanya, kan ini suatu masalah yang luar biasa sulitnya, tapi begitu mudahnya bagi Allah membuat suatu rencana yang intinya adalah ternyata Nabi Musa selamat juga kan. Bahkan setelah itu Nabi Musa malah membunuh Firaun kan. Betul. Nah, berarti pertanyaan saya, terus kalau seperti itu, hidup itu apa kalau gitu, Pak? Misalnya saya mati tidak minta. Saya dihidupkan pun tidak minta, mati pun saya tidak minta. Terus Allah ada beberapa hambanya yang dibuat rencana seperti itu. Kalau kita misalnya Allah berkenan membuat rencana itu kepada kita, memplot kita atau mendikte kita di dalam menjalani hidup. Nah kalau gitu hidup itu apa Pak? Kalau gitu Pak? Ayo. Ya tinggal kita jalani rencana Allah itu aja ya. Nah, ternyata hidup itu hanya menjalani, kan begitu kan? Ya. Sambil melatih nafsu kita. Kan begitu kan? Makanya Allah memberikan dalam kondisi kejadian hidup itu hanya ada dua kejadian. Yaitu kejadian yang kita inginkan dan kejadian yang kita tidak inginkan. Kalau kejadian itu kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, kita tinggal disuruh bersyukur. Tapi kalau tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita hanya disuruh bersabar. Kan begitu kan? Tapi tetap menjalani kehidupan. Berarti harusnya kalau Bapak Ibu memahami plot seperti ini, rencana panjang begini, harusnya dalam menjalani hidup bahagia nggak? Meskipun kondisinya misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Harusnya tetap bahagia nggak, Pak? Harusnya tetap bahagia, karena tujuan Allah kan kenapa pasti baik bahagia? ya. Karena tujuan Allah pasti harus baik. Bahagia? Karena hasil akhir pasti selamat gitu loh, Pak. Selamat. Ya kan? Bagi orang-orang yang mau diperjalankan. Tadi saya bilang apa tadi? Yang membuat manusia sulit diperjalankan itu cuma dua kondisi. Satu nafsunya, dua karena godaan iblis. Kan itu kan? Oke. Saya pahamkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu menghadapi ujian itu, pasti ujian itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tenang saja. Kalau ujian sesuai terus, bagaimana Allah bisa melatih hawa nafsu kita? Sedangkan yang namanya nafsu itu kan selalu berontak biasanya kan? Benar ya? Padahal Allah sudah ngasih bocoran kan? Bahwa Allah akan menguji dengan kelaparan, ketakutan. Itu kan sudah dikasih bocoran itu. Jadi ibu nggak harusnya mempersiapkan ketika diuji dengan yang tidak sesuai dengan diinginkan. Apa sih yang harus saya lakukan? Kan kita tidak bisa menolak ujian kan Pak? Tapi yang kita bisa lakukan adalah respon kita, reaksi kita ketika kita menghadapi ujian hidup. Kan itu harusnya. Mengerti Pak Teddy? Ya Pak. Sebelum nanti kita buka sesi nanti jam 11 lah. Pak Teddy ada pertanyaan? Pak Teddy aja. Ada pertanyaan? Jadi gini Pak Ustadz. Kalau itu ujiannya berupa musibah, kejadian yang tidak enak, kan orang cenderung bisa lebih waspada ya. Iya, kan memang harus wajar begitu kan? Betul. Nah, pada saat ujiannya ini berupa kesenangan, kan orang suka lengah. Nah, itu gimana, Pak Ustadz? Oke, silakan Pak Teddy buka. Bagaimana menyingkapi ujian dalam kalau kondisi senang. Padahal tadi memang saya sampaikan kan tidak semua ujian ya. Cuma saya membarisbawahi orang itu kan terpuruk dan lain-lain itu karena diuji yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sekarang pertanyaannya bagus. Terus kalau ujian kesenangan bagaimana dong Pak menyingkapinya? Tadi meskipun saya disuruh bersyukur, langkah konkretnya apa? Silakan Pak Teddy buka surat 29 ayat 2. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, surat 29 ayat 2. Supaya Bapak Ibu memahami lah. Jadi wajar ya Bapak Ibu ya kalau ujian itu pasti biasanya bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak usah pura-pura kaget gitu loh Pak. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia... 45, ayat 45 Pak. Maaf. Ayat 45. Ayat 45. Menyingkapi bagaimana supaya ujian enak pun kita tetap bisa selamat ya. Oke, silakan.
Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, saya akan sedikit kupas masalah sholat ya. Kan di situ ada 2 poin yang kita garis bawahi Pak Teddy. 1, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau Pak Teddy sholatnya sesuai, ya, atau yang kita diajarkan di ridho Allah, metode sholat khusyuk. Kalau sholat Pak Teddy fokus dan sesuai, kira-kira akan dicegah nggak oleh Allah ketika Pak Teddy diberi kenikmatan, lalu akan terpleset misalnya. Tapi sholat kita misalnya baik, kira-kira akan dicegah nggak oleh Allah? Menurut janji Allah benar, di surat iya, betul. Karena ya kan? kalau sholat kita benar, berarti kan kerjaan mungkarnya akan tercegah. Betul, dan Rasul pun bilang di dalam satu hadis ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Kan poinnya gitu kan? Tinggal di pelajaran sholat, waktu itu saya sampaikan, tinggal Bapak Ibu selama ini sholatnya menggunakan jasmani atau ruhani, menggunakan nafsu atau menggunakan ruhani. Kan itu maksudnya Pak. Iya. Ya, di pelajaran sholat khusyuk kan kita disampaikan, kenapa sholat kita harus menggunakan ruhani? Supaya nafsu kita mudah dikendalikan. Terus cirinya orang yang sholat menggunakan nafsu apa? Gampang, cepat-cepat, terburu-buru, tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah itu silahkan kepada Bapak Ibu yang baru ikut kajian saya. Bapak Ibu tuh dalam kondisi sholatnya bagaimana? Apakah masih jalan-jalan pikirannya atau sudah tenang dan tumanina? Makanya di sini Allah bilang, sholat yang benar itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas ini? Dan statement Allah yang kedua dari situ, ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamanya dibanding ibadah yang lainnya. Berarti sholat itu lebih utama dari ibadah yang lainnya. Makanya di dalam menjalani kehidupan, di dalam metode ridho Allah, kita memakai metode surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar untuk kondisi kejadian-kejadian musibah yang di luar keinginan kita, sholat untuk menghandle sesuatu yang misalnya tanda kutip ujian berupa kenikmatan atau sesuai dengan keinginan kita. Mengerti Pak tadi ya? Berarti sholat, sekiranya sholat kita memang sudah benar, ya. Walaupun diuji dengan kesenangan, kenikmatan, betul, kita nggak akan terpleset ya Pak Ustadz ya? Karena memang Allah berjanji kan, mencegah. Berarti kan mencegah itu benar-benar dicegah Pak. Nah, jadi luar biasa ya, Tuhan kita yang namanya Allah. Begitu luar biasanya membuat sistem di dalam Al-Quran. Sebelum kita lahir pun kita sudah direncanakan. Lalu pada proses pembelajaran kita berjalan dari nanti hidup menuju mati, ternyata juga sudah disiapkan kurikulumnya supaya agar manusia itu selamat ketika menjalani kehidupan. Ya, jelas di luar orang-orang yang tidak taat atau membangkang pada Allah, itu ceritanya lain ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti saja Al-Quran dengan benar, menjalani Al-Quran dengan penuh keyakinan, pasti masalah kehidupan Bapak Ibu akan terselesaikan dengan mudah dan Bapak Ibu akan mudah diperjalankan oleh Allah. Paham ya Pak tadi ya? Ya, berarti kalau sholat subuh kita benar, artinya dari subuh sampai zuhur kita nggak akan terpleset ya Pak Ustadz ya, nggak, walaupun diuji dengan kenikmatan sekalipun, gitu ya? Betul. Tinggal bagaimana sholat yang tanda kutip yang diajarkan selama ini di metode ridho Allah, itu sholat khusyuk kan, seperti itu saja. Jelas ya Pak tadi ya? Jadi untuk satu poin ya, ternyata manusia itu sulit diperjalankan oleh Allah tuh, kasusnya yang pertama adalah kita memiliki hawa nafsu. Nah, nafsu itu kita bisa kontrol lewat apa? Pertama, memperbaiki sikap kita terhadap ujian, menyadari betul bahwa ujian itu biasanya bertolak belakang dengan keinginan kita. Yang kedua, nafsu itu pun bisa dikontrol dengan kita dalam menjalani sholat kita. Paham ya, Pak tadi ya? Jadi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan Bapak Ibu di dalam menjalani hidup itu sebenarnya harusnya minimal Bapak Ibu tenang dan harusnya tetap bahagia menjalani masalah hidup sehari-hari. Karena Bapak Ibu sudah diberi tanda kutip manual book ya, tuntunan hidup namanya Al-Quran, yang tinggal dengan Al-Quran ini Bapak Ibu tinggal yakin mau menjalani atau tidak. Ya.
Paham ya Pak tadi ya? Jadi untuk Bapak Ibu semua, silahkan Bapak Ibu renungkan. Yang pertama, pahamkan dulu, tadi saya ulang ya, bahwa nafsu itu kejadian-kejadian ujian hidup itu ternyata Allah berikan kepada kita untuk melatih hawa nafsu kita. Supaya kita tidak terjerumus atau tidak keluar dari relnya Allah. Jelas ya? Oke, Pak tadi jelas ini? Jelas. Nah, terus kendala yang kedua, ya, kendala kedua kita sulit diperjalankan oleh Allah itu karena apa, Pak? Karena godaan apa? Godaan iblis. Karena godaan iblis. Ya, mari kita lihat caranya iblis menggoda kita tuh bagaimana sih Pak tadi? Coba caranya tuh bagaimana? Dia menggoda kita dengan menunjukkan rasa khawatir. Atau gini lah, target iblis menggoda kita tuh apa sih Pak? Targetnya kan kalau itu proses menggodanya ya. Pokoknya yang penting manusia jangan begitu gitu misalnya. Kan biar Bapak Ibu paham ini. Karena kalau saya tanya, misalnya kayak Pak Teddy pun ya bersama teman yang lain. Pak Teddy dan jamaah yang lain tuh atau saya pun pernah nggak merasa digoda iblis biasanya? Pernah nggak merasa? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena memang nggak kelihatan. Karena kalau merasa ketahuan dong iblis menggoda. Betul. Ya kan? Makanya di surat Anas iblis setan itu menggoda dengan bersembunyi kan Pak? Bersembunyi. Nah, tapi mari sekarang ya kita ambil saja tolak ukur yang paling ujung. Sebenarnya target iblis menggoda itu apa sih targetnya? Silakan Pak dibuka surat 7 ya, ayat 16 dan 17. Ini Bapak Ibu perhatikan target tolak ukur bahwa iblis menggoda kita tuh ke sini larinya, Pak. Mungkin Bapak Ibu kurang menyadari. Makanya ini kita kupas supaya Bapak Ibu menyadari. Surat Al-A'raf target iblis. Ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Target iblis menggoda kita. Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Stop. Jadi iblis itu targetnya menggoda kita apa, Pak? Supaya apa? Supaya kita tidak berada di jalan yang lurus. Baik. Supaya kita tidak di jalan yang lurus. Berarti kita harus tahu dong cirinya. Cirinya orang tidak di jalan yang lurus itu apa? Silakan ayat berikutnya, ayat 17-nya. Cirinya apa, Pak? Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi kalau kita sudah termakan, atau sudah digoda oleh iblis, kan iblis targetnya yang penting manusia jangan di jalan yang lurus kan Pak ya? Iya. Betul ya? Nah, berarti cirinya nanti sudah termakan digoda iblis itu dia akan dapati orang-orang yang tidak bersyukur atau mengeluhkan, begitu kan Pak tadi kan? Iya, betul. Nah, padahal, saya jelaskan ya, padahal ketika ibu mengeluh, Pak tadi tahu ayatnya lah. Kita nggak usah buka ya, tapi Bapak Ibu juga sudah tahu pelajaran waktu awal-awal. Ketika ibu bapak mengeluh, maka Allah akan mengapakan Pak? Mengazab, karena itu bukan bersyukur. Kebalikannya. Kayaknya perlu kita ini? buka Pak Ustadz. Sepertinya ayatnya perlu kita buka itu. Silakan. Kalau memang dibuka silakan. Ini biar Bapak Ibu tahu gambarannya saja dulu ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Target iblis itu tidak neko-neko. Dia fokus pada satu titik. Yang penting ibu tidak di jalan yang lurus. Cirinya orang itu akan mengeluh. Apapun masalahnya. Jadi ketika diuji, pasti ujung-ujungnya akan mengeluh. Makanya saya tadi fahamkan kepada Bapak dan Ibu, ingat loh Bapak Ibu, ujian itu pasti bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Jadi wajar yang namanya ujian itu bertolak belakang. Karena Allah ingin mendidik, melatih nafsu kita supaya sesuai dengan keinginannya. Silakan Bapak Ibu, dibuka. Itu surat 14 ayat 7. 14 ya. Ibrahim ayat 7. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh dan lain-lain itu ya udah. Secara tidak sadar kan memang mereka bersembunyi itu. Jadi orang tidak menyadari. Mereka anggap ya kan Pak mengeluh manusiawi ya silahkan. Nah, ini ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, sekarang
Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi menurut Allah ya di firman ini sudahlah Bapak Ibu. Harusnya Pak tadi bertanya kepada saya mewakili semua. Terus bagaimana Pak supaya saya tidak mengeluh? Kan begitu kan Pak tadi kan? Ya, betul. Kan kita anggap mengeluh itu kan manusiawi ya. Biasa yang mengeluh kan. Bahkan ada begini Pak Ustadz. Kemarin ini ada jamaah kata, Pak Teddy, betul. Memang kita nggak boleh mengeluh kepada manusia, tapi boleh dong kita mengeluh kepada Allah. Coba penjelasan ya. Loh, silahkan mengeluh berdoa kepada Allah boleh. Cuman hati Bapak Ibu, kan mengeluh itu kan hati kan yang akan lihat kan Pak? Iya. Hatinya itu menjadi sedih atau tidak gitu loh. Yang menjadi masalah kan ngeluh terus ini. Ya. Berarti walaupun mengeluh kepada Allah, kemudian kita hatinya sedih, berarti termasuk mengingkari nikmat ya kalau gitu ya. Nah, iya dong, mengeluh. Silahkan kan Allah malah daripada mengeluh, saran saya, mendingan ibu berdoa aja. Dipakai berdoa aja waktunya ketimbang mengeluh gitu loh Pak Teddy. Kan lebih sama-sama pakai waktu kan, mengeluh pakai waktu, berdoa pun pakai waktu gitu loh. Saya tadi kan jelaskan di surat 57 ayat 22 dan 23. Coba 57 23-nya, Pak. Supaya nyambung dengan pemahaman yang tadi. Surat Al-Hadid ayat 23-nya. Biar Bapak Ibu paham di sini. Kan tadi Allah berfirman, ya, setiap bencana yang menimpa seseorang, menimpa kamu, itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah menjelaskan hal yang demikian? Supaya kamu tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput dari kamu dan tidak juga terlalu senang terhadap sesuatu yang mendapatkan yang kamu dapatkan. Kan begitu ya Pak tadi ya? Iya. Saya Jadi tampilkan kembali Al-Hadid yang 23 aja ya. Oke, Al-Hadid ya. Jadi format utama sekarang, format pemahaman supaya kita mulai mengurangi rasa mengeluh ya. Ini mulai mengurangi, saya juga yakin kita perlu proses lah untuk sana. Tapi untuk mengurangi rasa mengeluh kita, berarti yang pertama ya, satu poinnya, berarti Bapak Ibu harus sadar dulu bahwa ini adalah sesuatu yang sudah Allah rencanakan. Ya, lihat tuh, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Kan begitu kan Pak tadi? Iya. Jadi orang harus disadarkan dulu di sini. Oh, oke, baik ya Allah. Saya sesuai dengan kondisi ini, meskipun saya nggak tahu ke depan itu bagaimana, tapi saya akan terima ini sebagai pemahaman dan keyakinan bahwa memang semua telah menjadi rencanamu. Itu yang pertama, Pak. Jadi tanamkan dulu pemahaman di surat ini, supaya nanti ke depannya kita tidak termakan oleh iblis. Kan gitu, Pak tadi. Jelas itu? Yang kedua, ayat yang kedua yang mensupport nanti Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu semakin yakin menjalani kehidupan ya dengan kondisi dan mudah-mudahan masuk ke dalam realnya Allah atau rencana Allah supaya bisa diperjalankan Allah, yaitu silakan surat 16 ayat 18. Silakan. An-Nahl Surat ayat 16. 18. Ya. Jadi difahamkan dulu ke dalam pola berpikir Bapak dan Ibu di dalam menjalani permasalahan-permasalahan kehidupan. Surat An-Nahl ayat 18. Ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Berarti maksud Allah berfirman ini apa, Pak? Menurut Pak Teddy? Udahlah, nikmat Allah itu banyak banget gitu kan. Artinya walaupun kita dibandingkan masalah yang kita hadapi, jauh lebih banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, terus misalnya ada jamaah bertanya, tapi kan hutang saya banyak Pak Ustadz. Anak saya belum kerja-kerja, suami saya nganggur, sekarang ekonomi sulit. Logikanya kan wajar dong Pak Ustadz kalau saya mengeluh. Kan biasanya ada pertanyaan yang mudah-mudahan digepit nanti saya wakili aja. Ya betul, manusiawi, wajar kan gitu biasanya. Bagaimana itu kondisinya kita akan menjawab tadi. Oke, saya sadarkan ya kepada Bapak Ibu ya. Anggaplah menurut Bapak Ibu ini hal yang berat dan lain. Padahal berat tidak berat kan tetap harus menjalani rencana Allah ini kan. Dan Allah udah wanti-wanti di ayat ini kan. Silakan Pak Teddy dibuka. Yang mungkin Bapak Ibu tidak menyadari ya. Yang mungkin Bapak Ibu merasa ini tidak menyadari. Pak Teddy buka surat 3 ayat 154. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tersadarkan. Ada nikmat yang mungkin Bapak Ibu tidak menyadari selama ini. Yang Allah terus berikan kepada kita. Dan Ibu tidak menganggap itu sebagai nikmat. Silakan Pak Teddy. Surat 3 Ali Imran ayat 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk
yang meliputi Nah, segolongan dari kamu. pernah nggak Pak Teddy dan jamaah yang lain, sesulit apapun, seberat apapun Bapak Ibu menjalani masalah hidup, terus Allah turunkan rasa aman berupa apa Pak Teddy? Kantuk, Pak Ustadz. Nah, Bapak Ibu pernah nggak bersyukur ngantuk? Iya, kita pikir tuh ngantuk Lah, adalah hal yang biasa. Padahal ternyata Allah yang memberikan lah. rasa kantuk. Sampai Ya. ditulis di Al-Quran kan berarti kan ada apa Pak? Ayo. Sampai Allah menulis di Al-Quran rasa ngantuk tuh berarti pasti Allah tahu manusia tuh jarang yang mensyukuri rasa ngantuk. Iya, dianggap Misalnya biasa-biasa kebayang, aja. ya kan? Betul. Kebayang nggak misalnya Pak Teddy stres depresi. Terus tiba-tiba kalau Allah nggak kasih rasa kantuk, tersiksa nggak Pak? Banget. Oke, misalnya masalah Pak Teddy selesai hutang 500 juta selesai, tapi Pak Teddy nggak bisa tidur. Mau nggak? Wah, ampun. Nah, berarti artinya tetap nikmat Allah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi kan Pak? Betul. Bapak Ibu pernah nggak menyadari itu? Makanya saya bilang sudahlah, kalau itu dari Allah, ya memang semua dari Allah ya. Kalau memang yang namanya ujian, kehidupan semua itu dari Allah, sudah Bapak Ibu tuh tinggal menjalani ya, dan menjadikan ujian-ujian yang menimpa kita itu sebagai sarana kita untuk melatih hawa nafsu kita, gitu loh Pak. Ya kan? Ayo. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ini, sudah tidak ada alasan Bapak Ibu untuk menjadi pusing, menjadi bingungnya, tinggal jalani saja. Karena yang namanya ujian itu pasti ada waktunya. Betul Pak Teddy ya? Saya mau nanya sekarang ke Pak Teddy ya, kepada yang lain. Kenapa ujian itu harus ada waktunya Pak? Karena dia akan selesai. Yang ujian itu kan pasti suatu akan ada selesai. Berarti harus ada jedahnya. Karena Allah harus punya target supaya kita tuh meningkat. Nah kalau ujiannya itu terus gimana mau meningkat tuh? Jelas nggak Pak? Kan kita cerita di awal bahwa yang namanya ujian itu kan untuk melatih diri kita supaya derajat nafsu kita meningkat. Dari nafsu yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati. Kan itu kan Pak Teddy ya? Betul. Nah, yang namanya meningkat berarti kan ujiannya harus meningkat. Berarti selesai satu muncul ujian yang kedua dengan beban yang lebih berat, lebih berat, lebih berat. Kan begitu kan Pak? Betul. Supaya target tujuan Allah tuh tercapai. Jadi Bapak Ibu sadari juga hal yang kedua. Jangan kaget kalau ujian itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena memang kita harus dididik Allah supaya menuju derajat nafsu yang dirahmati. Gitu loh Pak. Berarti makin lama yang kita rasa ujian itu makin lama kok makin berat ya ujian gitu ya Ustaz ya. Oke, tapi sesuai nggak Pak? Iyalah sesuai dengan Berarti kalau sesuai, kan? oke. Berarti kalau sesuai itu berarti harusnya semua manusia yang diuji Allah dimungkinkan bisa menerima nggak Pak kalau sesuai? Oh pasti memungkinkan. Berarti harusnya ujian tuh mudah nggak untuk diterima harusnya? Harusnya mudah untuk diterima. Nah, berarti kalau Bapak Ibu masih sulit dalam menerima ujian, berarti sama saja Bapak Ibu tidak meyakini bahwa ujian itu sesuai kan? Ya. Kalau misalnya tidak menerima ujian, berarti Pak Teddy dan bersama jamaah yang lain itu atau saya pun, berarti mengikuti rencana Allah atau tidak? Ya tidak lah, Allah merencanakan. Misalkan kita sakit berat lah gitu ya, ternyata kita nggak menerima, berarti kan nggak sesuai dengan rencananya Allah ya, nggak mau ikut. Kemarin ada jamaah cerita kepada saya, dia telat Pak kenal ini, katanya dia sakit sampai dia mati ya kalau nggak salah. Pak Teddy yang cerita jamaah. Iya, jamaah yang jadi lain. ada jamaah gini Pak, dia nyampaikan bahwa beliau ini salah satu terapis lah. Jadi ada pasiennya, pengusaha yang kaya raya, pengusaha sukses, kemudian ditipu sebenarnya juga nggak besar-besar banget nominalnya lah gitu ya, artinya nggak kalau karena dia kemudian nggak terima, sakitnya apa? Sangat unik. Dia pakai baju pasti sakit. Pakai pakaian aja sakitnya luar biasa katanya gitu kan. Nah akhirnya dan ini berkelanjutan terus-menerus sampai akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, itu akan berbeda ceritanya kalau si Bapak itu secepatnya bisa menerima ini sebagai suatu rencana dan ketentuan Allah. Padahal niat Allah itu menguji itu kan baik kan. Cuman karena tidak sesuai dengan keinginannya, kan yang membuat berat itu Pak. Saya jelaskan ya. Kenapa Bapak Ibu ujian itu Bapak Ibu merasa berat? Karena Bapak Ibu
ujiannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, makanya berat. Gitu loh, Pak. Contoh gini. Ya kan? Contoh. Oke, saya mau nanya. Secara umum, manusia itu senangnya makan enak atau makan tidak enak? Makan enak. Oke. Berarti kalau nanti Pak tadi pada satu kondisi dibuat makan tidak enak, jadi berat nggak Pak makan? Jadi berat. Karena nggak Oke, sesuai kalau dengan dibuat keinginan makan enak. Nah, kalau dibuat makan enak? Jadi ringan. Jadi saya mau nanya, berat dan tidak berat itu di ujiannya atau karena tidak sesuai dengan keinginan kita? Iya, karena nggak sesuai. Loh, jadi orang merasa berat itu gara-gara karena tidak sesuai dengan keinginannya, makanya merasa berat. Coba kalau Pak tadi misalnya hobi mancing, ya, mau seharian pun di kolam, nggak ada yang berat kan Pak? Iya kan, itu hobinya kan. Nah, kalau saya cuman hobinya makan ikannya, kira-kira jadi berat nggak suruh mancing berjam-jam? Jadi berat bengong seharian. Karena memang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi awas ya Bapak Ibu ya, jangan mengatakan ujian itu berat. Masalahnya cuma satu, berat itu karena tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Itu saja. Misal gini, pada saat diuji suatu permasalahan, kita anggap masih ringan lah ya. Kita mampu terima. Diuji saat kasih lagi. Kan lulus nih, diuji dengan problem yang kedua. Baru, kok diuji lagi ya masih kan gitu. Nah, gimana? Iya, karena dasarnya manusia itu tidak mau diuji. Iya kan? Iya. Oke, lanjut. Nah, gini Pak. Terus, jadi ada jamaah saya, dia bilang dia punya problem dengan 25 agensi atau marketing online. Nah, dia ngaji, dia praktekkan lah. Alhamdulillah, masalahnya selesai perlahan-lahan. Kemudian di titik puncaknya, ada salah satu yang dia membantu dia, sehingga di take over nih. Yang tadinya harus sekian puluh debt collector, cukup satu aja, dan bahkan orang yang membantunya bilang, ya udah ibu nggak usah pikirin bagaimana cara ngelunasinnya, yang penting begitu ibu terima uang ini, ibu langsung bayarin ya. Dilakukanlah oleh si jamaah ini. Nah, begitu berikutnya nggak selang berapa lama kemudian, si yang minjem uang ini berubah pikiran, ayo pulangin dong uangnya. Kenapa gini? Nah, itu gimana Pak Ustadz kasus seperti ini? Pasti kalau diberikan kejadian diulang, pasti si ibu yang menjalani ujian ini tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu dulu Pak. Saya mau nanya dulu ya kepada tadi ya. Tujuan Allah menguji itu apa Pak tadi Pak? Tujuan Allah menguji itu? Untuk meningkatkan derajat keimanan. Untuk meningkatkan derajat keimanan. Kan begitu ya? Berarti meskipun masalahnya selesai, kalau derajat iman kita tidak meningkat, atau kita masih begitu-begitu saja dalam menghadapi ujian, berarti Allah remedial atau ulang nggak soal ujian? Ya diremedial ya, diulang itu lagi. yang terjadi Pak. Saya yakin banyak kasus jamaah saya pun seperti itu kondisinya. Jadi selalu di dalam menjalani kondisi ujian itu, karena target dia dari awal adalah bagaimana secepatnya menyelesaikan ujian tersebut gitu loh Pak. Bukan memahami dulu hakikat ujian itu untuk meningkatkan derajat nafsu kita. Itu poinnya. Jadi lengah ya. Lengah ya, jadi begitu sudah masalahnya selesai, biasanya begitu. Mungkin sholatnya juga lagi nggak baik lagi, atau apanya lagi gitu ya, ibadah-ibadah. Dan itu memang kenyataan yang memang kita selalu hadapi, yang saya selalu dapatkan dari curhat-curhat jamaah itu begitu. Memang tidak semua ya, cuman kebanyakan orang itu, pas diuji, rajin dia ngaji, rajin dia kajian. Tapi ketika misalnya selesai ujiannya, mulai luntur lagi, mundur lagi. Karena memang hawa nafsunya mendorong ke sana. Padahal tujuan Allah menguji itu untuk melatih hawa nafsu kita. Lah kalau hawa nafsu kita turun lagi, menjadi kondisi orang khawatir dan bingung lagi, berarti kan Allah harus tekan lagi dia lewat ujian-ujian. Bahkan mungkin lebih berat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi yang membuat kita sulit diperjalankan oleh Allah, kita simpulkan ternyata ada dua hal, yaitu pertama nafsu kita, memang Allah menciptakan nafsu sebagai keinginan kita, yang kedua adalah godaan iblis. Ternyata dua hal ini kita bisa antisipasi. Yang pertama, bagaimana melatih nafsu kita? Pertama, memperbaiki sholat kita. Yang kedua adalah kita memahami bahwa ujian itu pasti bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam menjalani ujian, ya sudah, tenang saja. Pertama, memang sudah menjadi rencana Allah. Yang kedua, target Allah adalah apakah orang itu tetap taat terhadap perintah Allah, atau dia malah membangkang kepada Allah. Kan banyak orang-orang zaman dulu di dalam Al-Quran pun
yang membangkang sering ya Pak ya, yang ujung-ujungnya akhirnya menjadi azab bagi kaumnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, terus yang kedua ternyata ada godaan iblis. Nah, godaan iblis ini tadi saya sampaikan, target iblis adalah Bapak Ibu yang penting jangan bersyukur. Berarti Bapak Ibu akan dibuat iblis, secepatnya Bapak Ibu selalu akan mengeluh. Nah, supaya lolos dari godaan iblis, besok pelajarannya, meskipun kemarin saya bahas, kita harus menjadi orang yang ikhlas. Besok jam 9 itu judulnya Hakikat Ikhlas ya Pak Tri ya. Jadi Ikhlas, intinya untuk diperjalankan oleh Allah itu kita perlu dua hal, memperbaiki dua hal ini yaitu nafsu dan lolos dari godaan iblis yaitu dengan metode ikhlas. Paham Pak Tri ya? Baik, sekarang terakhir, berarti kalau kita diperjalankan oleh Allah, apa sih manfaatnya? Kan begitu ya Pak Teddy ya? Betul. Apa sih tolak ukurnya setelah kita diperjalankan oleh Allah? Baik, Pak Teddy buka. Yang pertama adalah surat 26 ayat 63. Ya. Silakan buka 26 ayat 63. Hasil setelah kita diperjalankan oleh Allah itu apa sih? Allah ngasih apa? Silakan Pak, 26 Asyura ayat 23. 26 ayat 63. Oh, 63. Ya. Surat Asyura ayat 63 ya. Ya, kalau orang diperjalankan oleh Allah itu akan menjadi hal-hal yang di luar dugaan. Surat Asyura ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa. Oke, diberi petunjuk dulu ya Pak ya. Kalau diperjalankan itu pasti dikasih petunjuk dulu. Oke, terus? Pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Oke, saya mau nanya kepada dia, dan untuk para jamaah semua. Berarti, kenapa Nabi Musa, dalam logika kita yang menurut kita tidak mungkin, itu kok bisa terbelah Pak, laut Pak, dengan Nabi Musa memukulkan tongkat? Kenapa Pak? Karena apa Pak? Karena dia sudah penuhi apa yang diperintahkan Allah, dan memang rencana Allah seperti itu. Karena Nabi Musa diperjalankan oleh Allah, kan begitu kan? Ya. Kan materinya diperjalankan kan? Ya. Karena Nabi Musa diperjalankan oleh Allah, maka ketika Bapak Ibu diperjalankan oleh Allah, maka hukum sunatullah biasanya sudah tidak akan berlaku. Hukum sunatullah kan seperti misalnya laut dipukul tongkat nggak mungkin dong terbelah. Tapi karena Nabi Musa diperjalankan oleh Allah, maka Bapak Ibu jangan kaget. Hukum sunatullah tidak akan berlaku, yang muncul hanyalah mukjizat atau keajaiban. Itu yang pertama, Pak. Oke, ayat berikutnya, biar Bapak Ibu paham. 17 ayat 1. Silahkan, Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang sudah diperjalankan oleh Allah akan seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu mau nggak, memang harus melalui proses latihan itu. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Mungkin nggak Pak, Nabi Muhammad saat Isra dan Miraj, ya, mungkin nggak satu hari, satu malam bisa bolak-balik dari Sidratul Muntaha balik lagi gitu, mungkin nggak Pak menurut Pak Teddy? Secara hukum sunatullah. Hukum sunatullah nggak mungkin, bahkan di teknologi yang canggih sekarang aja nggak mungkin tercapai seperti ini ya. Tapi kenapa terjadi? Karena Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, maka hukum sunatullah pun tidak berlaku. Karena itu kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, menurut Bapak Ibu sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kalau sudah diperjalankan, selesai Pak. Oke, yang terakhir Pak. Ya. Yang luar biasa, 21 ayat 69. Al-Anbiya ayat 69. Ya. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Api itu secara hukum sunatullah panas atau dingin Pak tadi? Panas Pak. Terus kenapa kok jadi dingin? Ya karena Nabi Ibrahim diperjalankan oleh Allah sehingga hukum sunatullah tidak berlaku lagi. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, semua hukum yang terjadi di muka bumi ini, kalau tanda kutip Bapak Ibu nanti diperjalankan oleh Allah, maka Bapak Ibu jangan kaget, akan ada hal-hal yang di luar logika nalar kita sebagai makhluk manusia,
dan jangan coba-coba diukur dengan akal dan logika kita. Jelas Bapak Ibu? Tinggal sekarang urusannya Bapak Ibu mau diperjalankan Allah atau tidak. Caranya adalah Bapak Ibu suka tidak suka melatih dengan ujian hidup sehari-hari, menyadari bahwa ujian itu biasanya kebanyakan bertolak belakang dengan keinginan kita, tapi kalau Bapak Ibu tetap yakin dan bisa menerima, maka Bapak Ibu akan mendapat hadiah dari Allah, yaitu nafsu yang dirahmati, dan Allah akan ridho. Maka mungkin pada titik-titik kejadian tertentu, Bapak Ibu akan diperjalankan oleh Allah, dan insya Allah Bapak Ibu akan selamat. Itu materi. Silakan. Materinya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu peserta kajian online bersama Ustadz Oke, jika ada yang ingin bertanya, silakan chatting atau raise hand juga boleh. Ketuk sisi sebelah kanannya. Jadi ada more di situ. Diketuk, kemudian akan keluar tulisan ada gambar tangan, ada juga chat. Silakan. Supaya Bapak Ibu jangan terlalu lama lah dalam menjalani kehidupan ini gitu loh. Masa bertahun-tahun terus saja selalu ingin mewujudkan keinginan nafsunya terus. Kan ini bahaya ya. Padahal Allah sudah wanti-wanti di dalam beberapa ayat, kalau kita terus memaksakan diri kita mengikuti hawa nafsunya, apa yang terjadi Pak tadi? Oke, 23 ayat 71. Silakan Pak. Ini terakhir Pak, supaya Bapak Ibu menyadari. 23 ayat 71. Minun ayat 71. Keinginan diganti nafsu ya Pak ya? Iya. Oke, silakan. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit. Pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Pak tadi bisa bayangkan, kalau manusia itu dibiarkan Allah selalu mengikuti hawa nafsunya, maka apa yang terjadi Pak tadi di situ? Akan apa Pak? Binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Aduh. Kiamatnya Pak. Kiamat sudah selesai. Jadi perlu kan kita melatih hawa nafsu kita kan Pak? Sangat perlu. Sarananya apa Pak? Masalah hidup yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sesuai itu bukan masalah Pak Ustadz namanya. Iya, namanya hiburan. Jadi wajar nanti kalau ibu curhat, Pak, masalah saya utang saya banyak, loh wajar dong tidak sesuai dengan keinginan. Itulah ujian, tinggal Bapak Ibu ingin diperjalankan atau tidak. Caranya ingin, terima secepatnya kan Bapak Ibu sudah latihan sabar, sudah tahu metode sabar kan. Tinggal menjalani, sudah tahu metode iman dari kajian-kajian kemarin kan saya sudah menjelaskan. Tinggal praktek saja dan meyakini semua itu adalah rencana Allah dalam yang kitab di Lauhul Mahfuz itu. Baik? Baik, oke. Ada pertanyaan. Coba saya buka chatnya dulu ya. Dia nggak ada namanya. Pertanyaan begini Pak Ustadz. Bagaimana menjaga hati agar tetap istiqomah menerima dan dalam menjalani ujian-ujian? Bagaimana menjaga hati agar tetap istiqomah menerima dalam menjalani ujian-ujian? Jadi banyak nih ujian-ujian. Berarti Bapak pun harus istiqomah latihan menerima. Kan ujian tuh istiqomah kan Pak? Benar nggak Pak tadi? Paham nggak maksud saya? Belum paham. Ujian istiqomah apa korelasinya? Kan ujian tuh kan terus menerus. Suka nggak suka kan pasti Allah kasih uji. Benar nggak? Betul. Berarti kalau ujian itu terus menerus, Bapak pun harus istiqomah dalam menerima. Ya latihan menerima terus menerus juga. Gitu loh. Saya mau nanya, untuk menjadi ahli menerima, berarti ujiannya harus terus menerus atau setahun sekali untuk menjadi ahli menerima? Supaya ahli harus sesering mungkin. Ya sudah, Bapak Ibu belajar ahli menjadi menerima lewat metode sabar yang kemarin saya sampaikan, gitu loh. Tapi kan berat, ya memang harus berat karena tidak sesuai. Kenapa berat? Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Coba kalau Bapak Ibu hobi menerima ujian, pasti mudah. Atau misalnya Bapak Ibu senang diuji, pasti mudah menerima ujian, Pak. Atau saya mau nanya lah,
harusnya Pak Teddy itu senang nerima ujian atau enggak, Pak? Harusnya. Seharusnya senang menerima Kenapa ujian. senang? Kenapa senang? Ya karena di situ kan Allah berjanji akan meningkatkan derajat keimanan kita. Dan Bukan, kita bukan. Karena kita yang minta. Iya. Loh. Ayo, saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang di room ini. Bapak Ibu tuh pernah nggak minta ujian kepada Allah? Biar nanti yang chat, silakan chat aja kalau nggak mau ngomong. Kenapa kita harus senang uji? Karena kita yang minta, Pak. Minimal 17 kali ya Ustadz ya. Lah, di mana Pak? Pada saat duduk di antara dua sujud, kita ngomong kepada Allah, warfa'ni, angkatlah derajat saya. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, berarti Allah harus ngasih ujian. Berarti ujian itu siapa yang minta? Kita yang minta. Nah, terus Allah kabulkan, kenapa Pak Teddy jadi nggak mau? Belum sadar katanya bahwa kita minta sebenarnya. Kita minta masalah ya. Kita yang sama juga kayak gini. Ya, kalau ditarik garis lurus, berarti gini, ya Allah, kasihlah saya masalah. Kan gitu ya, sebenarnya. Kan iya gitu. Dong, kan Bapak Ibu tiap doa 17 kali dalam sholat kan minta angkat derajat kan? Iya. Karena Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, Allah harus uji. Berarti harusnya ketika diuji itu kita senang nggak, Pak? Harusnya senang orang permintaan kita sesuai permintaan. Ayo. Cuma yang minta suka nggak sadar. Gini Pak Ustadz, yang minta ini nggak sadar. Makanya saya mau menyadarkan. Jadi Bapak yang tadi bertanya, berarti kan untuk istiqomah gampang loh, Pak. Wong kita yang minta kok. Jelas Pak tadi ini? Jelas. Silakan, ada pertanyaan lain? Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Saya bertanya. Oh iya, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sederhana saja, saya bertanya tentang itu nafsu. Oh iya. Nafsu apa yang membuat manusia itu keluar dari rel? Oke. Baik ya. Saya kira cuma itu dulu ya. Baik Pak. Baik Pak. Baik ya. Oke, saya nggak akan jelaskan tingkatan nafsu ya Pak. Nanti jadi teori ya Pak. Saya akan jawab sesuai yang tadi ayatnya aja Pak tadi. Kita buka ayatnya yang tadi. Bapak ini bertanyanya adalah nafsu apa yang keluar dari rel. Silakan 12 ayat 53 Pak. Surat 12 ayat 53. Ayat 53. Ya. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Oke, saya akan TikTok sebentar dengan Bapak yang bertanya, Pak. Jadi saya sederhanakan ya, meskipun tingkatan nafsu itu ada 7 lah ya. Awalah, mutmainah, kamilah kan begitu. Tapi saya nggak jawab dari ayat ini saja. Jadi di sini Pak, di ayat ini, Allah tuh berfirman bahwa manusia itu terdapat dalam dua kondisi nafsu. Satu yang mendorong kejahatan, berarti memang kita itu diciptakan memang dititipkan hawa nafsu kan biar ada keinginan. Cuman keinginan ini biasanya lebih ke arah nafsu yang mendorong kejahatan. Misalnya tanda kutip, kalau Bapak punya ujian senangnya misalnya marah daripada menerima. Kalau Bapak difitnah orang senangnya merasa emosi daripada sabar. Kan itu Pak sebenarnya. Nah, nafsu-nafsu inilah yang menjadi PR kita ya. Supaya apa? Supaya nafsu ini masuk ke dalam nafsu yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya? Ya memang harus berlatih, Pak. Berlatihnya bagaimana? Langkah awal adalah Bapak harus punya kemampuan untuk menerima setiap ujian yang menimpa kita. Makanya kita sadarkan bahwa ujian itu sesuai dengan rencana Allah di surat tadi Al-Hadid. Terus tadi dengan pemahaman-pemahaman ayat yang tadi. Jadi itu Pak sederhananya. Jadi nafsu mendorong kejahatan itu misalnya gampangnya gini lah. Mohon maaf ya. Saya mau nanya, kalau Bapak difitnah orang atau dimaki-maki orang itu biasanya Bapak milih sikapnya marah atau sabar Pak biasanya? Kan, biasanya. Sabar aja. Sabar. Hah? Kalau salah, ya kalau sekarang sabar aja. Kalau sekarang. Kalau sekarang ya makanya kan, ya betul. Makanya inilah proses. Kan orang juga bisa milih marah, boleh kan Pak? Boleh, tapi di mulut aja. Nah, tapi jangan dalam hati karena akan mengganggu jaringan kesehatan kalau kita. Ya.
Betul, artinya tuh yang tadi Bapak tanya berarti kan orang bisa memilih pada sikap nafsu yang mendorong kejahatan. Orang pun bisa memilih pada sikap nafsu yang dirahmati. Kalau Bapak sabar menjadi nafsu yang dirahmati. Kalau Bapak marah berarti nafsu yang mendorong pada kejahatan. Makanya ketika Bapak marah, Bapak akan masuk di luar relnya Allah karena Bapak termakan oleh godaan iblis atau setan. Gitu Pak poinnya. Nah ini memang harus dilatih gitu loh Pak. Contoh yang kedua misalnya. Saya ingin derajatnya meningkat tapi tidak mau diuji. Kan itu kebiasaan manusia kan Pak? Coba secara jujur saja Pak ya. Saya, Bapak, dan semua yang hadir di sini. Kalau kita tanya sebenarnya, realitanya, kita tuh senangnya punya masalah atau tidak ada masalah Pak? Senangnya Pak. Menurut nafsu kita biasanya. Kita tuh senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Secara umum aja. Biasanya Pak. Kalau Secara masalah manusia. kalau masalah itu bagus juga untuk peningkatan. Bukan, ini kan kalau Bapak misalnya ngaji tahu, maksudnya secara umum, kan ini nafsu nih, kita bicara nafsu ya Pak. Secara nafsu, kalau Bapak Ibu tanya, ya, kalau Bapak Ibu tanya kepada diri kita, sebenarnya kita tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Secara nafsu kita aja. Karena dasarnya nafsu itu adalah selalu ingin yang enak kan Pak? Iya. Artinya, kalau bisa sih jangan ada masalah, tapi derajatnya meningkat. Kan begitu biasanya. Padahal logika itu tidak bisa kan Pak? Nah, inilah Bapak pun, saya dan Bapak pun, dan yang hadir di sini pasti sudah bisa merasakan. Oh, berarti yang begini itu nggak baik ya. Nah, itu yang maksudnya kita bimbing. Allah membimbing kita lewat ujian tuh untuk melatih hal itu, Pak. Sampai pada titik ada masalah, tetap ada masalah, tidak ada masalah pun, Bapak tetap bahagia di dalam menjalani hidup. Itu maksudnya, Pak. Jadi pengajian itu diarahkan ke sana. Makanya tadi saya sadarkan dulu, ayo mari sadari bersama bahwa ternyata kenyataannya ujian itu biasanya bertolak belakang dengan keinginan kita. Kenapa harus bertolak belakang? Supaya nafsu yang kita jalani ini bisa dilatih oleh Allah, supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita, gitu loh Pak. Yang ujung-ujungnya adalah nanti menjadi nafsu yang dirahmati. Dan itu memang perlu proses, gitu Pak. Jelas ya Pak ya, Pak Taufik ya? Iya. Dalam arti rahmat itu bagaimana, Ustaz? Ada juga yang orang bahagia, tapi ada yang katanya tidak berkah. Jadi menurut Islam itu kan bahagia berkah itu baik. Bagaimana? Saya mau nanya, mungkin nggak orang bahagia tapi tidak berkah, Pak? Iya. Nggak mungkin lah ya. Ya, saya mau nanya, mungkin nggak orang bahagia tapi tidak berkah? Mungkin nggak? Kan dari tidak berkah aja harusnya tidak bahagia, Pak. Mungkin ada orang bahagia, manusia umumnya menurut saya sih bahagia. Cuman kalau dalam Islam ada yang namanya lebih berkah lagi, lebih baik. Artinya bahagia. Oh, iya. Tapi berkah lebih, kan lebih harus. Oke. Berarti kan harusnya pertanyaannya gini, bahagia yang sebenarnya dan bahagia yang semu kan, Pak? Kan itu yang Bapak sampaikan mungkin. Kenapa? Orang mungkin dengan dulu mengejar kekayaan seakan-akan bahagia kan? Tapi ketika ujung-ujungnya dia dalam posisi kaya, akhirnya dia mungkin banyak kehilangan, banyak tidak bahagia kan, Pak? Kan sebenarnya kenyataannya seperti itu, Pak. Karena memang janji Allah di dalam, ya kan? Nah, jadi saya jelaskan bahagia yang sebenarnya atau yang hakiki dan bahagia yang tanda kutip mungkin semu. Nah, yang tadi Bapak sampaikan tuh, mungkin Bapak bicara bahagia yang semu. Yang tadi tuh, kaya tapi tidak berkah. Kan itu semu sebenarnya. Mungkin bahagia itu Pak Ustadz, bahagia yang tidak berkah itu mungkin rasa senang kali ya. Oh, saya senang nih sekarang dapat uang banyak. Padahal uangnya mohon maaf mungkin dari korupsi kan. Senang. Ya, dan itu bukan bahagia berarti. Karena nggak diberkahi kan. Iya, dan itu nafsunya kan Pak. Mungkin tadi sebenarnya. Kan itu nafsunya kan. Nah, makanya mari sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ternyata bahagia hakiki itu harus di jalan Allah atau di jalan yang lurus. Karena hakiki itu di jalan yang lurus kan Pak. Seperti Bapak minta ya di Al-Fatihah ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, ayatnya jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Nah, ini dalam rangka itu, Pak. Jelas ya, Pak Taufik ya? Oke. Baik. Untuk berikutnya Ibu Erlina saya buka saja ya mic-nya, jadi silakan ditanyakan langsung. Sudah saya unmute? Nggak usah pakai muka juga nggak apa-apa, Bu. Silakan. Nggak apa-apa. Kalau malu. Atau pakai kalau pede ya nggak apa-apa lah. Ayo, sekalian kenalan. Silakan. Ibu Erlina, kok nggak bisa di-unmute ya? Bu Elina silakan tekan mic-nya biar hilang tanda silang. Sekali lagi bertanya langsung. Atau chat-nya juga nggak apa-apa, Pak. Oke, saya bacakan saja chat-nya kalau begitu. Silakan.
Dari Ibu Erlina. Ustadz, jika masalah hidup tidak kelar-kelar, apakah artinya masih ada yang salah dalam menyikapi masalah itu? Atau tidak sesuai dengan petunjuk Allah? Oke. Saya buat rumusan dulu ya, nanti baru saya arahkan Ibu poinnya kemana. Gini, tadi saya bilang, mungkin nggak Pak Teddy, yang namanya ujian hidup itu tidak selesai-selesai, mungkin nggak? Harusnya. Secara aturan hukumnya itu loh. Karena Allah sudah berjanji ya, bahwa setiap ujian yang menimpa kita itu pasti sesuai dengan kemampuan kita saat itu. Berarti pasti harusnya ujian itu selesai. Kalau tidak selesai-selesai, berarti tidak mungkin Al-Quran yang salah. Berarti pasti sikap perilaku kita yang mungkin belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi rumusnya Bu, ujian itu harusnya pasti selesai. Harusnya. Kalau memang Bapak Ibu paham ini. Jelas Pak tadi ya? Ini ya? Jelas. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Supaya selesai itu bagaimana? Kan itu pertanyaannya Pak ya? Iya. Oke. Saya tidak akan mengarah ke sana dulu. Tapi saya mau nanya ke Bu Erlina. Bu Erlina itu kalau disuruh memilih ya, ingin ujian itu selesai dan akan datang ujian yang lain, atau ingin bahagia ketika menjalani ujian? Biar saya wakili ya. Pasti jawabannya saya ingin bahagia, Ustaz. Oh, belum tentu, Pak. Coba saya ulang. Kan tadi belum tentu. Kan jawabannya kenapa ujian saya misalnya ada ujian tidak selesai-selesai. Berarti kan fokus orang itu adalah bagaimana supaya ujiannya selesai kan? Oh iya, saya ingin ujiannya selesai, misalkan gitu jawabannya ya. Pokoknya itu kan. Nah, ada padahal ada pilihan yang kedua. Bu Erlina senangnya ujian itu selesai, tapi akan muncul lagi ujian lain karena memang janji Allah seperti itu. Atau ingin bahagia ketika menjalani ujian? Ayo, silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau ikut-ikutan nimbrung nggak masalah. Pertanyaan ini kan umum. Iya, ini umum nih pasti kan. Kok masalahnya itu lagi nggak selesai-selesai kan gitu ya biasanya. Ya. Sebenarnya poin pentingnya itu sebenarnya bukan masalah selesai tidak selesai, meskipun nanti akan selesai ya. Poin penting itu adalah kita masuk rencananya Allah atau tidak gitu loh Pak. Oke, coba kita buka ayatnya. Allah tuh menginginkan apa di dalam kita hidup dalam menjalani ujian. Pak Teddy buka surat 16 ayat 1. Silakan Pak. Ya. Surat An-Nahl ayat 1. Ya, surat 16 ayat 1. Biar Bapak Ibu. Nah, ingin bahagia, ya udah. Ya itu kalau ingin bahagia coba. Sadari dulu. Silakan. Ketetapan Allah pasti datang. Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Berarti ketika Bapak Ibu tidak bahagia itu kenapa? Tidak selesai? Karena ingin cepat-cepat selesai. Bagus. Nah ini, benar nggak ini? Berarti sama ya pertanyaannya ya? Nah, paham ya Pak Teddy ya? Oke, paham. Jadi kenapa orang merasa tersiksa di dalam menjalani ujian? Karena ingin menyelenggarakan ketetapan Allah. Ya Allah nggak terima lah Pak, seperti itu. Padahal Allah tadi di pembahasan awal, Allah tuh hanya ingin manusia itu menjalani proses ujian tersebut kan? Ya. Oke. Jelas ini Pak? Pertanyaan makin banyak ini. Baik. Oke, masih ada. Baik. Nah, pertanyaan sekarang satu. Pak tadi, pertanyaan itu yang coba, yang satu lagi. Yang atas dulu, Pak. Ya, yang atas dulu, yang atas. Ini agak panjang nih ya. Ya. Maaf Pak, saya Japri. F. Bogor. Saya punya teman yang sering curhat tentang masalah hidupnya. Ya. Sudah pernah saya ajak ikut kajian ini, sudah sampai di metode syukur. Oke, terus? Tapi prakteknya tidak sepenuhnya dijalankan dan masih berkeluh kesah lagi sama saya. Bagaimana sikap saya ya Pak? Ini salah satu pendakwah kita nih kelihatannya. Ya. Silakan 28 ayat 56. Surat 28 ayat 56. Al-Qasas 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
Jadi sikap Bapak sudah benar, silahkan. Tapi tugas Bapak ingat ya, Bapak itu hanya menyampaikan, bukan untuk merubah orang tersebut. Ini berlaku untuk semua ya Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu nih? Jadi kalau misalnya Bapak sudah menyampaikan, terus misalnya orang itu tidak berubah, ya sudah, memang tugas Bapak hanya menyampaikan. Kalau hanya menyampaikan, jengkel nggak Pak? Pusing nggak Pak? Harusnya nggak jengkel. Enggak lah, cuma menyampaikan, mau dipakai syukur, enggak juga enggak masalah kan. Jadi harusnya Bapak tidak ada beban ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu jengkel malah salah gitu loh. Jelas Pak Teddy ya? Oke, silakan yang berikutnya. Dari Vivo, namanya nggak ada ya. Pak Ustadz, ya. Bagaimana cara agar bahagia menerima masalah? Baik. Bagus ini pertanyaan. Bagaimana caranya agar bahagia menerima masalah? Tadi saya jelaskan, Pak. Kita tidak bahagia itu karena kita tidak merasa butuh masalah kan? Benar nggak Pak Teddy? Oke, misalnya kayak Pak Teddy lah. Pak Teddy nggak suka ikan goreng. Pak Teddy senangnya ayam goreng. Misalnya. Terus saya kasih ikan goreng, masalah nggak Pak? Jadi masalah. Apalagi kalau kayak kenapa masalah? Ya nggak suka. Kenapa masalah? Nah, nggak suka, berarti kan nggak bisa menerima kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya saya ngasih ayam goreng ke Pak Teddy, masalah nggak? Wes, sangat tidak masalah. Karena memang Pak Teddy dasarnya suka kepada ayam goreng. Sama, Pak. Kalau Bapak ingin bahagia, berarti langkah pertama di dalam menjalani ujian itu, menerima dulu atau sudah tidak suka dulu? Menerima dulu harus. Nah, kebanyakan orang tuh kalau diuji itu senang atau tidak senang, Pak Teddy? Secara umum orang nggak senang diuji. Nah, karena dari awal sudah tidak senang, akhirnya pas diuji jadi tidak bahagia. Padahal Bapak mau menerima dan tidak menerima pun, Allah akan memaksa Bapak Ibu tetap harus menerima ujian tersebut. Makanya sekarang, ayolah saran saya Pak, kalau Bapak ingin bahagia di dalam menjalani ujian, secepatnya Bapak Ibu terima dulu. Kenapa harus menerima? Pertama sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu yang minta selama ini diuji. Kan begitu kan Pak? Jadi alangkah anehnya kalau Bapak Ibu nggak mau menerima ujian, karena Bapak Ibu pun yang minta. Pada saat duduk di antara dua sujud, mohon agar derajatnya diangkat. Dan Bapak Ibu pun yang minta untuk ditingkatkan derajatnya. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Terus menerima tidak menerima pun Allah akan paksa Bapak Ibu tetap harus menerima ujian tersebut. Jelas? Nah, baik. Ada lagi? Jadi tidak ada langkah awalnya harus belajar menerima ya Pak ya. Menerima dengan keyakinan bahwa semua sesuai ketentuan Allah, sesuai dengan kemampuan itu jalani saja sudah. Insya Allah beres. Ya. Oke, ada lagi Pak tadi pertanyaan? Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara berdoa dengan benar agar doa bisa diterima Allah dan dijabah? Silakan. Baik. Saya mau nanya dulu, syarat doa diterima itu apa Pak tadi? Atau kita buka ayatnya dulu ya. Silakan 29 ayat 63. Syaratnya doa diterima Allah itu apa Pak tadi? Silakan. Al-Ankabut ayat 63. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah 65. Ya, 65. Silakan. Ini syaratnya doa dikabulkan. Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Terus? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Ini diselamatkan nggak Pak? Diselamatkan. Oh iya. Oke, kalau diselamatkan berarti harusnya kenapa? Berarti doa dia dikabulkan nggak? Dikabulkan. Oke, gara-gara apa dia dikabulkan? Karena dia berdoa dengan ikhlas. Nah, kalau kalau Bapak Ibu ingin tahu doa ikhlas, Bapak Ibu besok gabung ya. Jam 9 pagi. Ya, karena butuh sesi sendiri ya, butuh waktu sendiri untuk membahas masalah ikhlas. Bapak Ibu besok ikut. Ya, bagaimana cara doa dikabulkan itu ada di Hakikat Ikhlas besok ya. Ya, silakan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi di situ poin-poinnya ya. Ya. Mungkin cukup Pak tadi karena kita mau sudah hampir ini ya. Cukup. Baik. Silakan. Baik, Bapak Ibu.
Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat ya, 11.33. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada room kajian bersama Ustadz Oke, kami mewakili Ustadz Oke, termasuk juga seluruh penyelenggara kegiatan ngaji online pada siang hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya pada saat penyampaian tadi mungkin ada rasa tersinggung atau rasa kurang berkenan. Tapi semata-mata, insya Allah kami hanya menyampaikan apa yang kami dapat dari guru kami, Bapak Antono Basuki. Sebagai rasa syukur, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan salawat pada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kami tutup kajian pada siang hari ini. Silakan untuk bergabung kembali dengan Ustadz Oke Setiawan esok hari jam 9. Sekali lagi kami mohon maaf sekiranya ada yang salah dalam menyelenggarakan dalam acara. Terima kasih juga Pak Budiman, terima kasih juga kepada Bapak-bapak dan Ibu yang sudah melakukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Ya, tutup ya. Silakan ditutup Pak Bud.